فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah, waffaqani Allah wa iyyakum likulli khair. Kita masih dalam pembahasan babul af'al, dan kita telah mengambil dua macam fi'il, yaitu fi'il madhi dan fi'il amr. Yang kedua fi'il ini hukumnya bagaimana? Indak ya Ahmad. Hukum fi'il madhi dan fi'il amr itu hukumnya mabni atau mu'rab? Mabni. Ahsanta. Kedua-duanya hukumnya mabni. Namun masing-masing punya perincian dari sisi dimabnikan atas apa. Dan telah kita lewati bahwasanya fi'il madhi dilihat dari dimabnikannya atas apa terbagi menjadi tiga keadaan. Yang pertama yaitu mabni atas apa? Abang Mujahid, al-fath. Kapan itu? Kapan ini? Hamzah. Fi'il madhi enggak ada saya akhir. Ketika tidak bersambung dengan apa-apa. Yang pertama. Yang kedua, itu saja. Apa satunya? Aba Abdurrahman? Ketika bergabung dengan ta'nits. Kalau sulit ikhwani fillah menghafalnya, hafal dengan contoh, baru nanti diterangkan. Misalnya caranya seperti ini. Mabni atas fathah, ambil dhahaba, dhahabat. Dhahaba, dhahabat, baru dipikir. Dhahaba itu yang enggak bertemu akhirnya dengan apapun. Dhahabat yang bertemu dengan ta'nits. Ini mabni atas fathah. Kemudian mabni yang kedua atas apa? Pak Muhammad Padang. Atas dhammah. Kapan itu? Ketika bergabung dengan wawu jamaah. Kalau sulit ambil contohnya saja. Dhahabu. Dhahabu. Oh, ini mabni atas dhammah ketika bergabung dengan wawu jamaah. Itu saja. Nah, mabni atas dhamm itu cuma satu keadaan atau satu tempat saja. Kemudian mabni yang ketiga atas apa, Furqan? Atas sukun. Kapan itu? Ketika bergabung dengan tak fa'il. Dhahabtu, dhahabta, dhahabti, dhahabtuma, dhahabtum, dhahabtunna. Ini semuanya mabni atas sukun. Yang kedua, ketika bersambung dengan na al-fa'ilin. Contohnya qulna atau dhahabna. Tayyib. Yang ketiga, ketika bergabung dengan nun inas. Contohnya dhahabna. Ini semua keadaan ikhwani fillah di mana fi'il madhi mabni ala sukun.
Sekarang kita masuk pada fi'il amr. Atas berapa keadaan dilihat dari mabninya Aba Zur'ah? Fi'il amr apa saja? Mabni atas sukun, mabni atas fathah, mabni atas hilangnya huruf illah atau mabni ala hadfi harfil illah. Tayyib. Yang terakhir kurang satu ini. Nah, mabni atas hilangnya nun atau membuang nun. Mabniyun ala hadfin nun. Sekarang letak masing-masing. Mabni ala sukun, di mana letaknya Ahmad? Fi'il amr dimabnikan atas sukun, kapan itu? Ini dua keadaan. Yang pertama ketika bergabung dengan nun inath, yang kedua ketika tidak bergabung dengan sesuatu apapun. Mabni ala hadfi harfil illah. Berapa tempat? Abah Muhammad pada ketika bergabung dengan alif, waw, dan ya. Apa itu? Fi'il yang bagaimana? Fi'il apabila mu'tal akhir. Sudah begitu saja. Fi'il mudhari' mu'tal akhir asalnya. Kemudian ketika menjadi fi'il amr, ya, semua fi'il mu'tal akhir ikhwanifillah ketika menjadi fi'il amr, maka dia mabni ala hadfi harfin illah. Tayyib. Selama tidak bergabung dengan dhamir-dhamir yang lain. Mabni ala hadfin nun. Kapan itu? Abdul Rahman. Nah, atau wawul jamaah ya mukhatabah. Apabila fi'il amr tersebut bergabung dengan alif tasniyah atau wawul jamaah atau ya muannatsah mukhatabah. Dan yang terakhir mabni alal fathi. Kapan itu? Badr'ah. Apabila bergabung dengan nun taukid. Nah, usykuran. Barakallahu fiikum. Sekarang kita masuk pada fi'il yang ketiga. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala. Thalithan, yang ketiga, al-fi'lul mudhari', fi'il mudhari'. Qala al-musannif wal mudhari'u ma kana fi awwalihi ihda az-zawaidil arba'. Yajma'uha qawluka anaitu wa huwa marfu'un abadan hatta yadkhula alaihi nasibun aw jazimun. Fi'il mudhari' ini jenis fi'il yang ketiga. Dan fi'il ini ikhwanifillah secara hukum keluar dari keumuman hukum fi'il. Karena hukum asal fi'il itu mabni, sedangkan fi'il mudhari' dia mu'rab. Tayyib. Dan nanti akan dijelaskan kenapa dia mu'rab. Sekarang pengertian fi'il mudhari' apa? Wal mudhari'u ma kana fi awwalihi ihda zawaidil arba', yaitu fi'il yang di awalnya salah satu dari huruf tambahan yang 4. Yajma'uha qauluka, yang huruf 4 ini akhwanifillah tergabung dalam perkataanmu anaitu. Anaitu, alif, nun, ya, dan ta. Ini 4 huruf ikhwanifillah disingkat dengan anaitu.
Dan keempat huruf ini yang ada di awal fi'il mudhari' dinamakan dengan huruful mudhara'ah, menjadi tanda fi'il mudhari'. Dan kemarin telah kita singgung ketika membahas sejarah terjadinya fi'il amr, di mana asalnya dari fi'il mudhari' yang dijazmkan kemudian dibuang huruf mudhara'ahnya. Huruf mudhara'ah itulah yang sekarang kita bahas ini, tergabung dalam lafaz anaitu. Wa huwa marfu'un abada. Dan fi'il mudhari' ini hukumnya dirofakkan selama-lamanya, hatta yadkhul alaihi nasibun aw jazimun, sampai masuk atasnya nasib, yaitu amil yang menasabkan, aw jazimun, atau amil yang menjazmkan. Taib, ini perkataan Ibnu Ajurrum rahimahullah. Sekarang kita masuk pada syarh. Al-fi'lul mudhari', fi'il mudhari', dan dinamakan mudhari' ikhwani fillah karena mudhari'an bermakna musyabihan, yang menyerupai. Kenapa disebut dengan mudhari' fi'il ini? Karena dia menyerupai isim. Dia menyerupai isim. Dari sisi mana keserupaannya? Karena fi'il mudhari' itu bisa di-i'rab, masuk dalam kategori mu'rab, padahal saudara-saudaranya yang lain dari kalangan fi'il itu kategori mabni. Nah, oleh karena itulah disebut dengan mudhari', karena dia menyerupai isim dari sisi mu'rabnya. Walaupun mu'rabnya fi'il mudhari' tidak sempurna, karena nanti ada beberapa keadaan di mana fi'il mudhari' dimabnikan. Tayyib. Tapi hukum asal fi'il mudhari' dia mu'rab, diserupakan dengan isim. Hukmuhu, sekarang hukum fi'il mudhari'. Lahu hukman. Fi'il mudhari' memiliki dua hukum. Hukmun bi'tibari awwalihi wa hukmun bi'tibari akhirih. Yang pertama hukum berdasarkan awalnya, dan yang kedua hukum berdasarkan akhirnya. فأما حكمه باعتبار أوله فإنه لا بد أن يكون في أوله واحد من 4 أحرف. Adapun hukum fi'il mudhari' ini berdasarkan awalnya ikhwani fillah, maka sungguhnya fi'il itu mesti ada di awalnya salah satu dari 4 huruf. Salah satu dari 4 huruf, wahia al-hamzatu wan-nunu wal-ya'u wat-ta', yaitu hamzah, nun, ya, dan ta. Yajma'uha qauluka anaitu. Yang keempat huruf tersebut tergabung dalam perkataanmu anaitu. Alif, nun, ya, dan ta. Nahwu contohnya aqumu wa naqumu wa yaqumu wa taqumu. Lihat, aqumu awalnya dengan hamzah, naqumu dengan nun, dan seterusnya. Baik, ini dari sisi awalnya. Jadi fi'il mudhari' awalnya mesti harus berupa salah satu dari 4 huruf ini. Maka kapan saja kalian melihat di sana ada suatu fi'il awalnya ikhwani fillah tidak terdapat salah satu dari keempat huruf ini, maka jangan berani-berani menghukuminya sebagai fi'il mudhari', karena jelas keliru. Ini hukum yang pertama. Wa amma hukmuhu bi'tibari akhirih, adapun hukum berdasarkan akhir dari fi'il tersebut,
fa innahu taratan yakunu mabniyan wa taratan yakunu mu'raban wa huwal ghalibu fihi. Sungguhnya fi'il ini terkadang hukumnya mabni dan terkadang hukumnya mu'rab, dan inilah yang mayoritas dari hukum fi'il mudhari'. Ya, mayoritasnya mu'rab, tapi kadang-kadang dia mabni. Karena memang namanya penyerupaan terhadap suatu perkara ikhwani fillah sulit kalau menyerupai secara sempurna. Yang menyerupai sebagian dan sebagiannya lagi masih berbeda. Jadi walaupun dikatakan mudhari' karena menyerupai isim, tapi tidak sempurna seperti isim sehingga dia mu'rab secara total, tidak. Ya, mayoritasnya memang mu'rab, tapi ada beberapa keadaan dia itu mabni. Fa ammal mabniyu falahu halatan, dan didahulukan di sini pembahasan yang mabni dikarenakan yang sedikit. Ya, kita bahas dulu yang sedikit, nanti sisanya itulah yang mu'rab, sehingga memudahkan kita untuk menghafalnya dan mengingat-ingatnya. Maka kita pelajari dulu yang mabni ini karena itulah yang sedikit. Fa amal mabniyu falahu halatan, adapun mabninya fi'il mudhari' maka mempunyai dua keadaan. Yubna ala sukun, yang pertama dimabnikan atas sukun. Kapan itu? Idza tasalat bihi nunul inath, apabila bergabung dengan fi'il mudhari' itu nun inath. Nahwu qaulihi ta'ala wal walidatu yurdi'na, wal walidatu yurdi'na. Para ibu mereka menyusui anaknya. Lihat kata yurdi'na, ain yang merupakan akhir dari fi'il mudhari', harokatnya apa di sini? Sukun. Oleh karena itulah i'rabnya yurdi'na fi'lun mudhari'un mabniyun 'ala sukun. Tayyib. Dan kalau kita melihat nun inath, sekarang kita balik. Nun inath kita lihat mulai dari fi'il madhi, fi'il amr dan fi'il mudhari'. Kapan saja dia bergabung dengan salah satu dari ketiga fi'il ini, mesti mabninya atas apa? Atas sukun. Diingat-ingat. Jadi nun inath kapan saja masuk pada suatu fi'il menjadikan fi'il itu mabni atas sukun. Enggak peduli apakah fi'il madhi, fi'il amr ataupun fi'il mudhari'. Fi'il madhi contohnya qatala menjadi apa ketika bergabung dengan nun inath? Burqan. Qatalna. Ketika menjadi fi'il amr bergabung dengan nun inath, bagaimana jadinya hamzah? Uqtulna. Ketika menjadi fi'il mudhari' bergabung dengan nun inath, jadinya bagaimana? Aba Mujahid. Qatala yaqtulu bergabung dengan nun inath menjadi yaqtulna. Semuanya mabni atas sukun. Diingat-ingat. Kemudian keadaan yang kedua, wa yubna 'alal fathi, dimabnikan atas fathah. Idza tasalat bihi nunut taukid, ketika bergabung dengan fi'il mudhari' tersebut nun taukid. Kalau bergabung dengan nun taukid, maka fi'il mudhari' tadi mabni 'alal fathi. Nahwu qaulihi ta'ala lanukhrijannaka, nukhrijannaka, sungguh kami akan mengeluarkanmu. Lihat kata nukhrija, ketika bergabung dengan nun akhirnya dia di fathah, nun taukid, nukhrijannaka. Dan kita lewati dulu ketika fi'il amr bergabung dengan nun taukid, dia mabni atas apa? Dan Uthbut
ala ketika bergabung dengan non taukid alal fathah sama uthbutan, ya, uthbutanna. Demikian pula fi'il mudhari', ya, la nukhrijannaka. Kalau fi'il madhi bagaimana? Aba Zur'ah? Hah? Fi'il madhi kemarin ada enggak pembahasan dia bergabung dengan nun taukid? Ada. Coba dicari. Baik, fi'il madhi yang bergabung dengan nun taukid. Hah? Coba mana? Baik, ya, pada pembahasan fi'il madhi tidak dibahas, ya, ketika dia bergabung dengan non taukid, karena memang tidak didengar ikhwani fillah dari orang Arab. Baik, ini dua keadaan di mana fi'il mudhari' mabni, yaitu mabni ala sukun dan mabni ala fath. Kapan mabni ala sukun? Aba Ja'far, ini barusan diingat-ingat, mabni ala sukun ketika fi'il mudhari' bergabung dengan non inath, ya. Ketika fi'il mudhari' bergabung dengan non inath, mabni ala sukun. Kemudian mabni ala fathi ketika fi'il mudhari' bergabung dengan non taukid, ya. Tayyib. Sekarang sisanya ikhwani fillah mu'rab. Sehingga beliau mengatakan wa yu'rabul mudhari'u idza lam yattasil bi akhirih nunul inath aw nunut taukid. Dan fi'il mudhari' di i'rab, ya, dia masuk kategori mu'rab apabila tidak bergabung akhirnya dengan nun inath ataupun nun taukid. Selanjutnya beliau mengatakan wal mudhari'u al mu'rabu ala qismain. Dan fi'il mudhari' yang di-i'rab itu terbagi menjadi dua. Ini perincian yang sangat mudah ya Pak Nifila. Perincian yang mudah dan memang metode ini bagus. Lebih mudah daripada tuhfatus saniyah, demikian pula tuhfah wasabiyah. Dengan metode yang lugas, ya, singkat, tapi perinciannya bagus. Wal mudhari' yang di-i'rab terbagi menjadi dua. Mu'rabin bil harakat wa mu'rabin bil huruf. Di-i'rab dengan harakat dan di-i'rab dengan huruf. Kalau kita paham pelajaran-pelajaran yang lalu dan telah mungkin, mudah saja kapan di-i'rab dengan harakat dan kapan di-i'rab dengan huruf. Tapi beliau sebutkan lagi di sini mu'rabin bil harakati idza lam yattasil bi akhirih aliful itsnain aw wawul jamaah aw ya'ul mukhatabah. Di-i'rab dengan harakat yaitu apabila tidak bergabung akhirnya dengan alif itsnain atau wawul jamaah atau ya' mukhatabah. Dan harakat i'rabnya fi'il mudhari' ketika rafa' dengan apa? Dengan dhammah, ketika nasab dengan fathah, ketika jar dengan apa Abang Mujahid? Dengan kasih sukun. Apa Abdurrahman? Tidak ada, ya. Tidak ada fi'il masuk ke jar. Baik. Dan ketika jazm dengan sukun, ini i'rabnya fi'il mudhari' dengan harakat.
Wa mu'rabin bil huruf, dan i'rab dengan huruf idza tasala bihi aliful itsnain aw wawul jamaah aw ya'ul mukhatabah. Ketika bergabung dengan alif itsnain atau wawul jamaah atau ya' mukhatabah, maka i'rab dengan huruf. Dan huruf yang menjadi tanda i'rab fi'il mudhari' yaitu nun ketika rafa, dan ketika nasab dan jazm dengan membuangnya. Nahwu yadhhabani wa yadhhabuna wa tadhhabina. Ini kesimpulan tentang fi'il mudhari', ikhwani fillah. Hendaknya diingat. Sekali lagi, fi'il mudhari' hukumnya terbagi menjadi dua. Dilihat dari awalnya dan dilihat dari akhirnya. Dilihat dari awalnya, hukumnya harus ada padanya huruf yang disebut dengan huruf apa? Huruf mudhara'ah. Tergabung dalam apa huruf mudhara'ah ini? Usama. Tergabung dalam singkatan anaitu. Kemudian hukum yang kedua dilihat dari akhirnya. Dilihat dari akhirnya, fi'il mudhari' terbagi menjadi dua hukum, mabni dan mu'rab. Mana yang menjadi mayoritas hukumnya? Mu'rab. Ya, mu'rab. Karena dia mayoritas, kita akhirkan. Kita ambil yang sedikit dulu. Karena dengan mengenal yang sedikit, sisanya itulah yang mayoritas. Baik. Yang mabni keadaannya cuma dua saja. Dia mabni ala apa? Ala sukun dan mabni ala al-fathi. Mabni ala sukun kapan? Ketika bergabung dengan nun inas. Dan mabni ala al-fathi ketika bergabung dengan nun taukid. Sekarang yang mu'rab bagaimana? Mu'rabnya pun terbagi menjadi dua. Mu'rab dengan harokat dan mu'rab dengan huruf. Mu'rab bil harokat kapan itu? Ketika fi'il mudhari' ini selamat, tidak bergabung akhirnya dengan sesuatu pun, baik itu wawul jamaah atau ya' mukhatabah atau alif tasniyah. Dan yang mu'rab bil huruf ketika bergabung dengan salah satu dari tiga perkara tersebut, atau dengan singkatnya ketika fi'il mudhari' itu masuk dalam kategori af'alul khamsah yang akhirnya bergabung dengan wawul jamaah atau alif tasniyah atau ya mukhatabah. Ini kesimpulan tentang fi'il mudhari', ikhwani fillah. Diingat-ingat ya, perincian yang bagus yang hendaknya dipahami dan dimurajaah kembali. Barakallahu fikum. Naktafi bihadza, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta